Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Beraninya Kau Main Api. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Mas, kok bisa istri minggat dari rumah? Han hanya bisa menunduk dalam-dalam. Dia tidak berniat membela diri karena sadar semua ini memang salahnya. Terus kesini mau apa? Tanya kepala desa yang usianya 50 tahunan. Rambut di kepalanya sebagian besar telah memutih. Mau jemput Alina, Pak? Mau saya ajak pulang ke Jakarta? Jawab Han. Kepala desa bernama Suratno itu terkekeh. Mau sampean cari sampai ke lubang semut juga Alina nggak bakalan ketemu di desa ini. Dia sudah nggak pernah pulang. Tapi rumah itu, Han menggantungkan kata-katanya. Memangnya Alina nggak pernah cerita? Han menggeleng karena Alina tidak pernah bercerita punya rumah di desa. Dari awal kenal, perempuan itu mengaku yatim piatu dan sudah lama tinggal di Jakarta. Suratno mengisap rokoknya dalam-dalam hingga bara menyala di ujung lintingan tembakau itu. Saat mengembuskan asap dari hidung, tatapannya menerawang jauh seakan menyalami masa silam. Pria itu mulai bercerita bahwa Alina yatim piatu sejak duduk di kelas 2 SMP. Kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan saat mengirim hasil bumi ke kota. Walaupun yatim piatu, seharusnya Alina tetap bisa hidup enak karena orang tuanya meninggalkan harta berlimpah. Namun sayangnya, saudara-saudaranya terlalu jahat. Alih-alih merawat Alina, mereka justru merebut harta. Karena waktu itu Alina masih kecil dan tidak tahu apa-apa, maka dia tidak bisa melawan setiap kali harta orang tuanya digadaikan kepada rentenir. Satu persatu sawah ditukar dengan sekepok uang tanpa melalui transaksi yang sah sebagaimana semestinya. Bahkan ada salah satu kakak dari ibunya mengubah nama kepemilikan sawah. Akan sangat wajar harta peninggalan orang tua Alina dijual seandainya untuk membiayai hidup gadis itu. Namun seperti orang yang dibutakan mata hatinya, saudara-saudara Alina justru kompak menelantarkan Alina dan memperlakukan layaknya babu. Bahkan suatu hari dia diusir dari rumahnya sendiri. Beruntungnya, masih ada orang baik yang menawari Alina tempat tinggal. Orang itu adalah mantan pegawai orang tuanya yang telah mengabdi belasan tahun. Tidak ingin menambah beban orang baik yang telah memberikannya tempat tinggal, Alina sekolah sambil berjualan kue basah. Saat anak-anak lain asyik menikmati masa puber, dia justru sibuk mengais rezeki agar perutnya tetap terisi. Seluruh warga desa itu tahu bagaimana perjuangan Alina untuk tetap bertahan hidup. Di akhir pekan dia akan pergi ke alun-alun untuk menjajakan kue basahnya dalam jumlah lebih banyak. Gadis kecil yang sebelumnya hidup enak dan berkecukupan harus banting tulang memenuhi kebutuhannya sendiri. Tak jarang dia juga dicaci maki saudaranya, dilukai baik fisik maupun mentalnya. Beruntungnya, Alina memiliki kecerdasan di atas rata-rata, sehingga mendapatkan beasiswa untuk lanjut SMA di kota. Sambil sekolah, dia bekerja paruh waktu di sebuah warung internet. Waktu itu, sesekali dia pulang ke desa, sekedar menjenguk mantan pegawai orang tuanya. Namun, semakin tumbuh besar kehadiran Alina di desa itu dianggap ancaman bagi saudara-saudaranya. Berbagai upaya dilakukan untuk mencelakakan gadis itu, karena mereka takut Alina menuntut balik harta orang tuanya. Saudara Alina bukan orang-orang sembarangan, sehingga bisa dengan mudah menindas tanpa takut dilaporkan ke pihak berwajib. Bahkan kepala desa pada waktu itu menjabat pun tidak bisa menghentikan ulah mereka. Sadar bahwa nyawa gadis itu terancam, dengan berat hati para warga sepakat melarang Alina pulang. Seorang aparat desa menemuinya di kota, mewanti-wanti agar Alina menjaga diri. Alina juga dibekali sejumlah uang dari hasil donasi warga yang bersimpati kepadanya. Terakhir kabar yang kami dengar itu Alina kuliah di Jakarta, kata Suratno mengakhiri cerita. Pernah ada warga sini yang merantau dan kesusahan di Jakarta dibantu sama dia, tapi ya itu nggak ada kabar lagi. Han menatap gelas teh manis di depannya dengan mata memburam. 6 bulan pendekatan dan 1 tahun usia pernikahan ternyata tidak membuat Han mengenal Alina sepenuhnya. Banyak sekali rahasia yang perempuan itu pendam sendirian. Mungkin Alina pernah ingin bercerita kepadanya, tapi Han terlalu mengabaikannya.
Dia sadar bahwa jika di rumah pun lebih banyak bermain game ketimbang bercengkrama lama-lama dengan istrinya. Jika terlibat obrolan pun hanya berputar pada topik monoton yang membosankan. Lalu apa rumah itu juga akan dijual oleh saudara Alina, Pak? Tanya Han setelah beberapa menit terdiam. Suratno mengangguk. Tapi sebenarnya sertifikat rumah itu ada di bapak saya, makanya dijual dengan harga murah. Kalau warga sini sih, ndak ada yang mau beli karena takut nanti ada masalah. Pria berkumis tebal itu menatap Han dalam-dalam. Tolong kalau Alina sudah ketemu, ajak dia pulang ke sini. Saya akan menjamin keamanannya. Seharusnya Han tinggal mengangguk dan menyanggupi permintaan Suratno. Namun bagaimana bisa dia membawa Alina pulang ke tanah kelahiran jika perempuan itu saja menghilang tanpa jejak? Sewaktu dalam perjalanan di desa Gondosuli, harapan Han membumbung tinggi. Dia yakin Alina pulang ke desa itu, namun setelah mengetahui semua kemustahilan yang baru didengarnya, Han jadi kelimpungan kemana Alina membawa calon buah hatinya pergi. Sebelum meninggalkan desa Gondosuli, Han terdiam cukup lama di mobil. Dia memandangi rumah 2 lantai yang terbengkalai, tempat di mana Alina menghabiskan masa kecil penuh sukacita. Han memejam. Dia menguntai doa agar suatu hari agar bisa membawa Alina dan anak mereka pulang ke desa itu. Lelaki itu tersenyum membayangkan Alina duduk di jok penumpang depan, memangku anak kecil yang bernyanyi riang sepanjang mereka menyusuri jalanan desa asri. Han sungguh mendamba momen itu. Dia rela menukar semua jatah bahagianya asal bisa kembali hidup bersama Alina dan buah hatinya. Han tiba di Jakarta dengan raga yang letih luar biasa. Selain harus menyetir selama berjam-jam, dia juga tidak mendapatkan petunjuk apapun tentang keberadaan Alina. Yang dia genggam justru sekelumit kisah memilukan istrinya di masa lalu. Han tersenyum getir mengingat perdebatan dengan Alina beberapa waktu lalu. Dia sempat membela Brenda mati-matian, seolah kawannya itu adalah orang yang paling kesusahan. Padahal dibandingkan Alina yang sudah mengecap pahitnya kehidupan saat beranjak remaja, kesulitan Brenda saat ini tidak ada apa-apanya. Terlebih orang tua Brenda masih hidup dan mereka masih memiliki tempat tinggal yang layak. Untuk kesekian kali Han merutuki kebodohannya, karena telah mengabaikan Alina hanya untuk membantu Brenda. Sayangnya, penyesalan itu datang sangat terlambat. Alina telah pergi bersama calon buah hati mereka. Han baru saja terpejam saat ibunya datang membawa makanan. Dia yakin Indah ingin mengetahui kabar menantunya yang menghilang. Makan dulu, nanti tidur. Indah mengambilkan nasi ke piring untuk Han. Kamu belum makan kan? Han menggeleng. Sejak kepergian Alina, selera makannya tunggang langgang. Bagaimana dia bisa makan kalau istrinya saja tidak ada di hadapan? Bagaimana dia bisa menikmati hidangan jika perempuan yang dicintai saja memilih pergi? Makan Han, kamu tidak boleh sakit, biar bisa mencari Alina. Indah menatap Han dengan prihatin. Meski enggan, pada akhirnya Han meraih sendok dan menyuapkan nasi ke mulut. Dia mengusap sudut mata yang basah ketika tiba-tiba ingat berapa banyak masakan Alina yang disia-siakan olehnya. Han ingat betapa sorot mata Alina meratapnya. Penuh kebencian sewaktu mendapati kotak bekalnya kembali dengan isi yang masih penuh. Dia tidak akan pernah lupa saat perempuan itu menahan isakan. Bodohnya, waktu itu Han menganggapnya berlebihan. Pintu depan diketuk dari luar saat Han dan ibunya masih duduk di meja makan. Indah bangkit untuk membukakannya. Endah, teriakan Brenda terdengar seiring langkahnya yang menerobos masuk. Dah, tanpa dipersilahkan, perempuan berambut ombre itu duduk di hadapan Han, wajahnya merengut. Dah, temenin Darren. Brenda, Indah menyusul ke meja makan. Apa kamu tidak paham dengan kondisi Han? Justru itu tante, aku mau ajakin Han refreshing biar gak stres, kata Brenda dengan enteng. Indah menggeleng. Keterlaluan kamu Brenda. Tante, Brenda mengibah. Aku cuma mau hibur Endah. Menghibur Han atau memperkeruh suasana? Bagaimana perasaan Alina kalau tahu suaminya malah bersama perempuan lain saat dia pergi? Indah menekus. Tante benar-benar tidak paham dengan jalan pikiran kamu ya? Salah sendiri kenapa Alina pergi. Semua ini bukan salah Han, Tante. Lo bisa diem gak? Han menatap Brenda dengan muak. Dah, ayo, dia nangis terus dari kemarin nungguin lo. Dia bukan tanggung jawab gue. Han menatap Brenda dengan tajam. Apa yang terjadi sama dia sama sekali bukan urusan gue. Jahat banget lo, Ndah. Brenda menggeleng. Cuma gara-gara istri lo pergi terus lo. Cuma lo bilang. Han memicing. Dia bangkit. Kalau sampai Alina gak balik, gue bakal bikin perhitungan sama lo. Han meninggalkan meja makan dengan gerakan kasar.
Dia baru mengayunkan 3 langkah saat mendengar Brenda tertawa. Lo gak bakalan berani ngapa-ngapain gue. Han berbalik, kedua tangannya terkepal. Dengan suara penuh penekanan dia berkata, gue gak segan-segan buat bunuh lo. Dia menyeringai. Sekarang. Gorden putih itu berkibar pelan tertiup angin yang membawa serta dingin. Di ufuk timur, matahari baru menampakkan semburat kemerah-merahan. Bayang rembulan bahkan masih terlihat di langit yang membentang. Alina melangkah keluar kamar, membawa serta tubuhnya yang berbalut sweater rajut untuk duduk di kursi balkon. Mata sayunya menatap pagi yang masih gelap di sekitar penginapan. Jujur saja, tinggal di penginapan selama berhari-hari membuat Alina dirundung bosan. Dia seperti berada di dalam sangkar yang dibuat olehnya sendiri. Perempuan itu tertawa kecil. Tidak seharusnya Alina bersembunyi sejauh ini sampai naik kereta 3 kali. Kalau singgah di kota yang sebelumnya tak pernah disambangi, dan yang paling konyol dia berpesan kepada petugas hotel untuk menyembunyikan keberadaannya dari siapapun. Padahal, siapa yang akan mencarinya? Alina yakin kepergiannya adalah kabar bahagia bagian. Lelaki itu bebas bersama Brenda tanpa perlu repot-repot pulang. Suara bernada khawatir yang Alina dengar malam itu hanya sebuah basa-basi seorang suami yang telah mengkhianati istri. Pasti di seberang sana sebenarnya Han tengah bersorak gembira. Cakrawala bagian timur berangsur terang. Bayang rembulan pun sepenuhnya memudar seiring kicau burung yang bersahut-sahutan. Dengan suasana pagi setenang itu, mengingatkan Alina pada tanah kelahirannya yang asri. Udaranya segar, tanpa terkontaminasi polusi. Kalaupun ada kepulan asap, bisa dipastikan berasal dari tungku rumah-rumah warga. Sesekali aroma ubi bakar menguar, menggelitiki perut yang semalaman menahan lapar. Alina membayangkan pagi ini menikmati ubi bakar Cilembu bersama teh panas pahit. Dia menelan ludah saat mengingat betapa lembut dan manis makanan itu. Dan teh panas akan membuat tubuhnya yang saat ini kedinginan menghangat. Hari masih terlalu pagi untuk memesan ubi Cilembu melalui aplikasi pesan antar. Sementara, makanan itu pun bisa dipastikan tidak akan ditemukan dalam daftar menu sarapan yang disediakan pihak hotel. Alina tidak tahu mengapa keinginan untuk mencicipi ubi Cilembu itu semakin melambung tinggi. Padahal sebelumnya dia tidak terlalu menyukai. Sampai matahari naik sepenggalah, bayang-bayang ubi Cilembu masih menghantui Alina. Pun dengan teh panas pahit yang dulu sering dijumpai di desa, tak bisa tergantikan rasanya meski Alina sudah menyenduh teh yang disediakan pihak hotel. Alih-alih menikmati, perut Alina justru bergejolak sebelum sempat meneguk. Alina masih membungkuk di depan wastafel, sembari terus berusaha memuntahkan isi perut. Sekeras apapun mencoba, yang keluar dari mulutnya hanya air liur sehingga pangkal lidahnya terasa begitu pahit. Dengan tangan gemetar, perempuan itu menutup air keran setelah mematikan. Tidak ada lagi yang bisa dikeluarkan dari mulutnya. Dia mendongak untuk menatap refleksi wajahnya sendiri di cermin. Kedua tangan Alina bertumpu pada tepian wastafel. Setiap kali habis muntah tubuhnya luar biasa lemas. Perempuan itu ingat kata-kata dokter yang memeriksa dirinya 1 minggu lalu bahwa mual, lemas, dan pusing yang dialami selama masa kehamilan di trimester pertama adalah suatu hal yang lumrah. Namun mengapa semua terasa berat Alina rasakan? Entah karena harus melewatinya sendirian atau lantaran mengalaminya di saat rumah tangganya hancur berantakan. Alina bukannya tidak bahagia saat dokter mengatakan ada janin berusia 5 minggu yang bersemayam di dalam tubuhnya. Dia bahagia, sungguh. Sebab itulah dia akhirnya mengurungkan niat untuk melaporkan Han dan Brenda ke polisi. Alina tahu, menjebloskan mereka ke penjara tidak semudah menginjak semut rangrang. Pasti banyak energi, waktu, dan mungkin juga uang agar dirinya bisa menang di pengadilan. Dia mempertimbangkan kondisinya yang sedang berbadan 2. Alina memilih fokus kepada calon buah hati. Dering ponsel membuat Alina meninggalkan kamar mandi dan mengayunkan langkah ke tempat tidur. Ada satu nomor yang belakangan ini kerap menghubunginya. "Lin, suami lo datang lagi nih, kasihan banget mukanya." Suara Sisi di seberang telepon terdengar setengah berbisik. Alina menghela napas panjang, jari jemari lentik mengurut pelipis. "Bilang aja nggak tahu sih." "Lin," Sisi memanggilnya dengan lembut. "Tolong pikirkan baik-baik sebelum semuanya terlambat." Alina mendekat ke jendela, lalu meletakkan telapak tangan kanannya ke permukaan kaca yang berembun. Jarinya bergerak menuliskan nama Hanenda. Perempuan itu tersenyum getir sesaat sebelum akhirnya menghapus tulisan itu. "Lin," lagi, suara Sisi terdengar khawatir sekali. "Lo baik-baik aja kan? Bayi lo, kami baik-baik aja sih.
Tepat setelah mengatakan itu, Alina mengakhiri sambungan telepon. Dia tidak ingin Sisi mendengar isak tangisnya yang tiba-tiba meledak. Tidak ada yang baik-baik saja setelah dihianati. Tidak ada kabar yang baik-baik saja saat harus pergi membawa luka di hati. Tidak ada yang baik-baik saja. Langkah Alina terayun menyusuri ubin bandara. Dia berderap menuju gate keberangkatan seiring dengan airport undercommon yang terdengar dari speaker. Selain tas yang tersampir di pundak, Alina juga menjinjing travel bag berisi pakaian yang dibelinya beberapa hari lalu setelah pergi dari rumah. Alina tidak membawa apa-apa dari rumahan, bahkan pakaiannya sendiri, semata-mata karena dia tidak ingin membuat drama dan mempersulit dirinya sendiri untuk pergi. Semua akan terasa lebih mudah saat melenggang dengan tangan kosong. Tak perlu sebanyak apapun pakaian dan koleksi aksesorisnya yang lucu-lucu. Terserah saja, jika setelah kepergiannya Han akan membuang itu semua. Alina sudah mengikhlaskannya, beserta gonogini yang seharusnya dibagi dua. Satu-satunya yang Alina bawa adalah janin dalam kandungannya. Dan dia tidak ingin kehamilan itu dijadikan alasan untuk tetap bertahan dengan Han. Memang terdengar kejam, tapi Alina tidak ingin anaknya merasakan pedihnya pengkhianatan. Tidak ada yang menjamin Han akan berubah setelah memiliki anak. Pengkhianatan akan terus menebar racun yang menikam jiwa. Ketimbang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, lebih baik anak Alina besar tanpa seorang ayah. Biarlah, nanti Alina akan mencari alasan mengapa mereka hidup berdua. Alina berjanji akan berjuang sekuat mungkin untuk mereka tetap bahagia. Sayangnya, semua tidak semudah bayangan Alina. Saat sudah duduk di dalam pesawat, perasaannya berkecamuk. Hatinya menjerit untuk turun, kembali pulang ke rumah dan memaafkan Han. Namun logika memberi peringatan. Untuk apa hidup bersama laki-laki yang tak pernah menghargai statusnya sebagai seorang istri? Alina menikam segala perasaan yang sempat membuatnya bimbang. Dia meneguhkan hati untuk tetap pergi. Segala cinta dan rindu untuk seorang Hanenda akan dia binasakan. Tidak ada lagi kesempatan mengulang lembar-lembar yang telah lalu. Alina ingin membuka halaman baru dan menggoreskan tinta warna bersama anaknya. Dari ketinggian ribuan kaki, Alina menatap gugusan awan putih dan matahari yang menebarkan sinar jingga. Sembari terus menatap keluar jendela pesawat, Alina mengusap perutnya yang masih rata. Dia bergumam dengan senyum mengembang. Cantik sekali, nak, tanpa memperdulikan orang yang duduk di kursi sebelahnya. Sisa perjalanan digunakan Alina untuk berdialog pelan dengan calon buah hatinya. Perempuan berwajah sendu itu menyadarkan kepala pada sandaran kursi. Matanya tetap tertuju pada hambaran awan di luar sana. Jemarinya setia mengusap perut. Sementara pikirannya berkelana, jauh menembus nirwana. Alina membayangkan bayinya sekarang berada di pangkuan. Dia bernyanyi dalam liriknya bisikan. You are my sunset, my only sun. You make me happy. Bibir Alina tersenyum, tapi air matanya berjatuhan turun. Anak kunci yang Alina putar berderak pelan, membuat pintu kayu berwarna coklat bisa membuka dengan gampang. Aroma segar dari pengharum ruangan menyambut indera penciumannya. Di ambang pintu Alina tertegun. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan. Itu adalah kamar yang akan ditempatinya dalam rentan waktu yang tidak bisa ditentukan. Mungkin sementara, bisa jadi selamanya. Alina mengayunkan langkah ke dalam. Tangannya bergerak menutup pintu rapat-rapat. Hal pertama yang Alina lakukan setelah meletakkan travel bag-nya di meja adalah menyibak gorden jendela. Dia memandangi taman kecil yang terhampar di belakang kamar kos-kosnya. Di sini, di kamar sempit yang hanya berisi furnitur sederhana, Alina akan memulai hidup baru tanpa bayang-bayangan. Dia telah mengadakan seluruh cinta dan kisah asmaranya untuk kebahagiaan buah hatinya. Alina membuka kartu di ponsel, lalu mematahkannya jika kemarin masih ada Sisi yang tahu nomor barunya. Maka sekarang tidak akan ada lagi. Alina benar-benar akan memutuskan komunikasi dengan semua orang yang pernah dikenalnya. Alina tidak akan memberitahu di mana keberadaannya kepada siapapun. Bahkan demi pelariannya itu, dia menonaktifkan semua akun media sosial. Dia hanya ingin hidup tenang dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Han, seseorang mencetikkan jarinya di depan wajah Han. Han terkesiap, lalu mendekus. Dengan gerak matanya yang terlihat malas, dia seakan bertanya mengapa Doni menginterupsinya lamunannya. Ikut turun gak? Anak-anak mau ditraktir sama bos, ujar Doni dengan antusias.
Sebagai tanggapan, Han hanya menunjukkan gelengan. Sejak kepergian Alina, jam makan siang tidak lagi menyenangkan. Tidak ada lagi kotak bekal yang harus dibuka. Tidak ada lagi masakan istrinya yang bisa mengenyangkan perutnya. Di titik ini, Han sangat menyesal kenapa dulu pernah menyia-nyiakan bekal dari istrinya demi menemani Brenda makan di luar. Wajar kalau pada akhirnya Alina berang. Han rindu dengan ayam goreng mentega buatan istrinya. Dia ingat sekali. Saat memasak, Alina akan bersenandung. Perempuan itu sering tidak sadar kalau Han yang baru keluar dari kamar mandi diam-diam memperhatikannya sembari mengelup senyum. Menu bekal yang disiapkan Alina juga selalu berbeda dari makanan yang disantap saat sarapan. Artinya, Alina sungguh-sungguh memikirkan variasi makanan agar suaminya tidak bosan. Dulu, hal sekecil itu luput dari perhatian Han. Dia menganggap apa yang dilakukan Alina adalah suatu kewajiban dan lumrah dilakukan seorang istri sebagai bentuk pengabdian. Namun kenyataannya, banyak perempuan yang abai dengan kebutuhan suaminya. Rekan-rekan Han mengakui istrinya tidak membawakan bekal karena malas menjibaku dengan dapur pada pagi hari. Han beruntung memiliki istri paket komplit yang belum tentu didapat dari perempuan lain. Sayangnya, semua itu disadari setelah Alina pergi meninggalkannya. Titipan dari Brenda. Lagi-lagi Han melirik malas saat Doni yang beberapa menit berlalu dari hadapannya kini kembali hanya untuk mengansurkan baseball. Katanya dia nggak berani kesini takut lo marah, kata Doni lagi. Jangan gitulah Han sama cewek, kasian dia di bawah sekarang nggak ada teman makan. Han memicing saat menatap Doni. Bukan urusan lo. Doni tertawa sambil mengangkat kedua tangan. Sorry, lucu aja gitu, lo jauhin Brenda setelah bini lo kabur. Kenapa nggak lanjut aja gitu? Dia mencibir. Nggak usah sok-sokan jadi sad boy kalau emang dasarnya lo brengsek. Han menggebrak meja kerjanya sambil mengumpat. Kalau lo mau sama dia, ambil. Sekat ruangan di kantor Han terbuat dari kaca sehingga orang yang melintas bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Beberapa karyawan lain langsung masuk untuk melerai Han yang hendak memukul Doni. Seperti orang yang kesetanan, dua orang yang memegangi Han pun kewalahan. Dan meskipun hampir terkena bogem mentah dari Han, Doni malah cengar-cengir tanpa menunjukkan sedikit pun rasa khawatir. Sekarang aja lo baru ingat istri, kemarin-kemarin kemana aja? Doni menggedikan bahu. Emangnya lo rela bini lo tiap hari jalan sama teman cowoknya? Doni mendekat, lalu menepuk-nepuk pipi Han. Gue yakin bini lo gak pernah nyesel udah ninggalin laki-laki pengecut kayak lo. Kemudian, laki-laki cengeng itu berderap pergi meninggalkan Han. Ada senyum mengejek yang dia tinggalkan sehingga membuat Han kembali meneriakkan umpatan. Sepeninggal Doni, Han tidak lagi dipegangi. Meski begitu, napasnya masih memburu. Hasrat untuk mengejar Doni makin memuncak. Santai Han, seseorang yang tadi memegangi Han sekarang menepuk-nepuk bahunya. Belakangan ini emosi Han meledak-ledak tak terkendali. Rasa-rasanya dia ingin mengamuk dan marah entah kepada siapa saja. Jadi suatu kebetulan, jika ada orang yang mencari masalah dengannya, Han tidak segan-segan main tangan meski itu bukanlah kebiasaannya. Han bukan orang yang kasar, bertahun-tahun bekerja dan berinteraksi dengan berbagai macam karakter orang. Baru kali ini, dia terlibat keributan. Mungkin karena itulah, sejak diancam hendak dibunuh oleh Han, Brenda sedikit menjauh. Perempuan itu tidak lagi merengek-rengek sepanjang waktu untuk mencari perhatian. Namun hampir setiap hari memang menitipkan makan siang untuk Han yang selalu berakhir di tempat sampah. Han tidak pernah menyatapnya. Perasaan bersalah kepada Alina lebih besar ketimbang lapar yang melilit perutnya. Seandainya tidak punya motivasi untuk mencari Alina, mungkin Han lebih memilih mengakhiri hidup ketimbang harus tinggal sendiri tanpa istri tersayang. Hari-hari yang dilaluinya sangat monoton dan kosong. Han bahkan mulai melakukan beberapa hal random. Seperti sore ini, sepulang kantor dia mampir ke minimarket. Lelaki berkemeja hitam itu berjalan menyusuri lorong yang diampit rak-rak tinggi yang menjulang. Entah apa yang hendak dicari, tapi kemudian langkahnya terhenti di deretan susu untuk ibu hamil. Han berdiri lama di sana, tangannya terulur untuk mengambil salah satu di antaranya. Layaknya orang yang baru belajar membaca, Han mengeja satu persatu huruf yang tertera. Dia dikembalikan ke rak, lalu mengambil merek lain untuk mengulang hal yang sama seperti sebelumnya. Han tidak tahu susu mana yang seharusnya Alina minum. Oleh karenanya, dia bertanya kepada salah seorang pramuniaga. Istri bapak hamil berapa bulan? Han berpikir sejenak. Dia mengutak-ngatik ponselnya sejenak. 2 bulan lebih, jawabnya dengan mantap. Pramuniaga itu tersenyum. Kalau begitu bapak ambil yang buat trimester pertama ya pak. Tapi untuk merek dan rasanya terserah bapak. Han mengangguk.
Karena ingat, Alina kurang menyukai rasa vanila, maka dia mengambil susu coklat. Sebelum membawa ke kasir, lelaki itu mengambil gambar sembari tersenyum. Sepanjang perjalanan pulang, Han memangku kemasan susu sembari menyetir. Saat terjebak di lampu merah, dia mengusap-ngusap kemasan itu dan sesekali mengecupnya. Sesampainya di rumah, hal pertama yang Han lakukan begitu membuka pintu adalah memanggil Alina. "Lin!" Han berderap ke dapur. "Mas beli susu buat kamu." Lelaki itu menggulung lengan ke meja hingga siku. Dia membuka kemasan susu, lalu menuang isinya ke dalam gelas sesuai takaran yang ada dalam kemasan. Dia juga menuang air panas dan menyeduhnya pelan-pelan. "Lin," Han membawa segelas susu coklat itu ke meja makan, lalu duduk di salah satu kursi. "Alina." Bibir lelaki itu terkatup rapat setelah menyadari bahwa Alina belum kembali. Kedua tangan Han memeluk gelas susu dan mengusap tepiannya perlahan. "Kamu minum susu nggak, Lin?" Dia mengerjap dan mengembuskan napas. Lelaki itu tersenyum, seakan-akan ada Alina di hadapannya. Dia kembali berkata, "Minum ya, Lin, biar anak kita sehat." "Gak mau." "Oke, Mas cobain dulu, tapi habis ini janji ya, kamu juga minum." Han menyesap susu coklat yang masih panas itu. Dia mengangguk-angguk. "Enak, kamu pasti suka, Lin." Kalau diperbolehkan, Han ingin menghabiskan sepanjang harinya untuk bekerja agar tidak merasakan sepinya hidup tanpa Alina. Sayangnya, semua hal yang ada di dunia ini memiliki aturan, termasuk dalam menentukan jam kerja. Hidup tanpa Alina adalah sebuah siksa yang tidak pernah Han dapatkan sebelumnya. Setiap hari yang terlewat terasa lebih lama dari yang semestinya. Jarum jam seakan sengaja bergerak melambat, agar Han merasakan betapa sakitnya menunggu dalam ketidakpastian. Jika itu semua adalah karma, Han rela menjalani asal Alina lekas kembali. Dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Rindu telah mengakar dan menggerogoti jiwa, membuat udara terasa semakin sesak dihela setiap kali ingin berjumpa Alina. Biasanya, jika rindu itu tidak dapat terbendung, Han akan segera masuk kamar yang sebelumnya Alina tempati. Dia menutup pintu rapat-rapat, lalu mendekat ke tempat tidur. Han duduk bersila di kasur, dia meraih satu bantal, lalu menghirupnya dalam-dalam. Lelaki itu berharap masih ada wangi rambut Alina yang tertinggal. Dia rindu aroma segar dan manis yang biasanya menguar dari rambut hitam legam istrinya. Sebulan kepergian Alina, wanginya pun telah memudar dan tidak bisa menemukannya di mana-mana, kecuali dalam ingatannya sendiri. Walaupun parfum dan sampo Alina tertinggal, tapi tetap saja berbeda karena tidak dihirup dari tubuh perempuan itu. Ada sensasi lain yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata serta logika. Han masih memeluk bantal sembari mengetik sesuatu di ponsel setelah menemukan ikat rambut Alina. Dia memotret benda berwarna hitam yang kini melingkar di pergelangannya. "Bagus ya, Mas tadi nemu ini di laci." Han meletakkan ponselnya di nakas karena pesannya tidak terbalas. Tetap centang satu seperti sebelum-sebelumnya. Namun, dia tetap mengirim pesan setiap waktu sekedar menceritakan kejadian hari-hari berat yang dilalui sendirian. Tidak jarang, untuk mengobati kerinduan, Han membaca ulang pesan-pesan yang dikirim Alina terdahulu, dan Han tertohok karena ternyata selama ini terlalu cuek terhadap istri. Berbaris-baris pesan yang dikirim Alina hanya ditanggapi dengan satu atau dua kata. Parahnya, terkadang Han memilih mengabaikan. Han meletakkan bantal Alina ke posisi semula. Kemudian tangannya mengambil selembar kertas di laci. Ditatapnya gambar abu-abu samar yang ditemukan di koper istrinya bulan lalu. "Kamu di mana, Nak? Papa kangen kalian." Han tidak berani mengusap lembar hasil USG itu. Dia takut gambar buah hatinya memudar. Dengan hati-hati sekali, Han meletakkan kertas itu di bantal. "Tidur ya sayang." Kemudian Han merebah. Tangan kanannya digunakan untuk menopang kepala, sementara tangan kiri mengusap-ngusap permukaan kasur di sebelahnya. Setiap malam, Han melakukan hal yang sama seolah-olah di sampingnya ada Alina dan calon buah hati mereka. "Lin." Bahkan saat matanya terpejam erat, Han masih menyebut nama Alina. "BTW kalian mau gaplok kepala Han pakai ulekan gak?" "Bu Indah, kok istrinya Han sekarang gak pernah kelihatan main ke rumah Bu Indah?" "Loh, bukannya Han sudah cerai sama istrinya? Gara-gara Han selingkuh sama Brenda kan?" "Memang ya, jodoh itu susah-susah gampang. Sudah cocok sama Brenda, Han malah menikah sama perempuan lain. Akhirnya cerai juga kan mereka. Dari dulu Han sama Brenda memang cocok. Katanya istrinya Han itu mandul." Dari tadi Indah sengaja diam untuk menyimak semua omongan tetangganya.
Wanita itu ingin tahu sejauh mana kabar kurang sedap itu berembus kepada para tetangga. Lagian Han kenapa menikah sama perempuan yang gak jelas, katanya yatim piatu kan? Memangnya kenapa? Kali ini Indah sudah tidak bisa menahan lagi. Dia menatap tetangganya satu persatu. Memangnya kenapa kalau menantu saya yatim piatu? Suasana pengajian yang sebelumnya riuh mendadak senyap. Semua orang yang ada di sana terkejut karena Indah yang terkenal kalem dan bertutur kata lembut sekarang tampak galak. Kalian boleh menggunjing Han, tapi jangan sekali-kali menjelekkan menantu saya. Demi Allah, saya tidak terima. Indah berdiri. Kita kesini untuk pengajian. Percuma pakaian kalian tertutup, tapi tidak bisa menjaga mulut. Kalian pasti tahu kan, menggunjing sama saja dengan memakai bangkai saudara sendiri. Orang-orang yang tadi lantang menggunjing kini tertunduk. Mulut mereka terkatup rapat, seolah kemampuan bicaranya telah lenyap. Apa yang terjadi sama keluarga saya itu bukan urusan kalian. Dan satu lagi, apa yang kalian katakan itu tidak benar. Han tidak pernah selingkuh dengan Brenda. Tanpa memperdulikan pengajian yang belum sempat dimulai, Indah memilih pergi. Wanita itu bahkan mengabaikan pertanyaan ibu-ibu yang baru datang. Dengan langkah tergesa-gesa, Indah menyusuri jalanan kompleks. Gamis panjangnya yang mencuntai dibiarkan menyapu debu di aspal. Begitu sampai di rumah, orang pertama yang paling dicari adalah Sri. Dia yakin semua kabar angin berasal dari rumah. Jawab Sri, apa kamu yang bilang sama tetangga tentang Han dan Alina? Tanya Indah. Dia tidak bisa sesabar biasanya. Bukan Bu. Sri gelagapan. Ibu tahu sendiri kan, setiap hari saya di dapur. Terus dari siapa? Kamu yang paling tahu kalau Han dan Alina sedang ada masalah. Dan kamu juga yang tahu kalau selama ini Brenda mengganggu Han. Demi Allah Bu, saya nggak pernah bilang sama siapapun. Sri menangkupkan tangan di dada. Tapi waktu itu saya pernah lihat Yuni dipanggil Brenda waktu mau pulang. Indah memicing. Yuni? Sri mengangguk dengan cepat. Yuni kan punya saudari yang kerja di kompleks ini juga Bu. Bisa jadi panggil Yuni. Indah tidak serta mempercayai ucapan Sri. Tapi Yuni juga patut dicurigai. Wanita itu duduk di meja makan sembari memijat pelipisnya sendiri. Sri kembali bersama Yuni di belakangnya. Wajah keduanya sangat tegang. Biasanya walaupun ada kesalahan dalam penyajian menu catering ataupun salah pengiriman, Indah tidak pernah seberang ini. Wanita itu akan menasehati karyawannya dengan pelan-pelan. Yuni, iya Bu. Yuni menjawab dengan terbata. Apa yang Brenda katakan sama kamu? Yuni melirik Sri, seolah menyalahkan kenapa Indah sampai tahu dirinya pernah berinteraksi dengan Brenda. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Brenda tidak mau berbaur dengan sembarang orang. Bahkan dulu, dengan pembantu di rumahnya sendiri pun sangat menjaga batasan. Jadi sesuatu hal yang langka ketika tiba-tiba mau berbicara lama dengan Yuni. Jawab Yuni, atau kamu mau saya pecat? Jangan Bu. Yuni menelan ludah dengan susah payah. Saya akan jujur. Katakan. Kemudian dengan tersedat-sedat akhirnya Yuni mengatakan bahwa waktu itu Brenda memanggil untuk ditanya-tanya apakah sudah ada kabar terbaru tentang Alina atau belum. Semenjak tahu bahwa Brenda adalah sumber masalah dari kepergian Alina, Indah melarang Brenda untuk berkunjung ke rumahnya. Jadi karena tidak punya akses keluar masuk lagi seperti dulu, Brenda mengorek informasi dari orang yang bekerja di rumah itu. Begitu Yuni mengaku kalau dirinya tidak tahu menahu tentang kepergian Alina, maka Brenda dengan gamblang menceritakan tentang hubungannya dengan Han. Dia mengaku bahwa selama ini memiliki hubungan spesial dengan Han dan direstui oleh Indah. Perempuan itu justru mengatakan setelah berproses cerai Han dan Alina selesai, dirinya akan segera dinikahi oleh Han walaupun beda keyakinan. Terus, kamu yang menyebarkan itu semua ke tetangga? Tanya Indah. Yuni mengangguk pelan. Saya disuruh Bu. Disuruh Brenda? Kalau saya nggak nurut nanti saya dipecat dari sini. Yang memberi gaji kamu itu saya, bukan Brenda Yuni. Indah geleng-geleng. Kan katanya sebentar lagi Mbak Brenda mau jadi istrinya Mas Han. Jadi saya takut nanti dipecat. Indah mengusap dadanya sambil beristighfar. Dengan suara yang lebih pelan ketimbang sebelumnya, dia berkata, jangan diulangi lagi. Saya tidak mau apa yang menyangkut Alina dan Han sampai terdengar keluar. Kalian di sini kerja, jangan ikut campur dengan urusan pribadi saya dan anak-anak. Sri dan Yuni mengangguk, lalu dibiarkan kembali ke dapur. Setiap malam rutinitas Indah setelah kepergian Alina adalah menelpon Han. Wanita itu mewanti-wanti agar anak bungsunya memakan yang sudah disiapkan olehnya. Kamu tidak sendirian Han,
Ibu dan kakak-kakakmu juga ikutan cari Alina. Jangan lupa sholat, minta ampun sama Allah. Di seberang telepon, Han hanya terdengar menghela napas panjang. Ibu minta tolong kamu jangan dekat-dekat sama Brenda lagi. Takutnya ada yang laporan sama Alina, terus dia tambah salah paham. Iya bu, Han menjawab lirih. Ibu yakin Han, Alina pasti akan kembali sama kamu. Jangan putus asa ya nak. Indah tahu bahwa Han sudah berada di titik kehilangan harapan setelah istrinya menghilang selama 3 bulan. Dia sangat prihatin melihat Han seperti orang gila karena sering bicara sendiri, menangis tiba-tiba, dan terkadang marah-marah tidak jelas. Sebenarnya, Indah ingin Han tinggal bersamanya agar lebih mudah dipantau. Namun dia takut kalau hal itu justru dimanfaatkan Brenda dan menambah kesalahpahaman Alina. Daripada semuanya bertambah runyam, Indah lebih baik bolak-balik ke rumahan untuk sekedar berbenah dan membawa makanan. Mah, iya Han? Alina di mana ya Mah? Indah buru-buru keluar rumah begitu mendengar semua mobil berhenti. Wanita itu tergesa menuruni undakan tangga teras. Brenda yang saat itu sedang melambek kepada pengemudi mobil, langsung menoleh. Iya tante, wajah Brenda sumringah sekali saat menyongsong hadiah. Sejak Han menghindar, Brenda selalu diantar jemput oleh laki-laki yang berbeda. Dia sering pulang malam, tidak lagi peduli dengan Darren yang sebelumnya dijadikan alasan untuk mencari perhatian Han. Tante mau bicara sama kamu, kata Indah dengan suara yang kurang bersahabat. Sekarang tante, mata Brenda berbinar. Ayo, dia mengayunkan langkah, hendak masuk ke rumah Indah. Di sini saja. Seketika itu juga Brenda berhenti. Iya tante, apa tujuan kamu menyuruh Yuni untuk menyebarkan gosip tentang Han? Indah tidak punya waktu untuk berbasa-basi. Brenda mengernyit. Maksud tante apa ya? Jangan pura-pura tidak tahu Brenda. Tante tahu semua yang kamu katakan sama Yuni. Kamu menjelek-jelekan Alina dan membuat gosip bahwa Han akan menceraikannya. Bukannya terkejut, Brenda malah tertawa. Loh, daripada aku bilang Alina kabur, kan kasihan Enda tante. Kesannya dia nggak berguna jadi suami sampai ditinggal sama istrinya. Aku nolongin Enda loh tante. Begitu, Indah menatap Brenda lekat-lekat. Tante tidak tahu kenapa kamu bisa setega ini sama Han. Kalian berteman dari kecil, Han baik sama kamu. Tapi ini balasan kamu buat Han. Tante, setelah tahu Han sedih ditinggal Alina, kamu malah menambah masalahnya. Teman macam apa kamu Brenda? Indah menggeleng-geleng. Atau kamu memang berharap Han dan Alina bercerai? Brenda terdiam. Dan kamu berharap bisa menikah dengan Han? Sekali lagi Indah menggeleng. Sampai kapanpun Han tidak akan menikah sama kamu. Tante juga tidak sudi punya menantu seperti kamu. Brenda terperangah. Di bawah penar lampu karpot, wajah perempuan itu memerah. Bukan karena kita berkeyakinan Brenda bukan. Indah menggeleng. Bahkan kalau kamu dan Han punya kepercayaan yang sama, saya tetap tidak akan merestui kalian. Kamu tahu kan alasannya? Karena Alina. Kalaupun tidak ada Alina, saya tidak rela Han menikah dengan perempuan yang gonta-ganti pasangan. Indah mengatakannya dalam satu tarikan napas. Tante tahu Brenda, kalau di Australia kamu jarang pulang, kamu menginap di rumah pacar-pacar kamu. Tante, itu gak benar. Tante lebih percaya sama kakak kamu, kata Indah. Setidaknya kakak kamu jujur kenapa kalian tiba-tiba pindah lagi ke Jakarta. Indah memang gagap teknologi, tapi dia tidak kekurangan akal untuk mengoreng informasi tentang Brenda. Sejak rumah tangga anaknya berantakan karena ulah Brenda, Indah tidak tinggal diam saja. Dan ternyata semua itu tidak terlalu sulit karena ibunya Darren akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Bisnis ayah kamu memang bangkrut Brenda. Tapi bukan itu yang membuat kalian pulang ke sini. Indah tersenyum sinis. Ayah kamu terkena kasus. Dan kalian takut terlibat kan? Wajah Brenda pucat pasi, bibirnya terbuka, seperti ingin bicara. Tolong Brenda, kalau kamu masih mau tinggal di sini, jangan ganggu rumah tanggahan. Jaga sikap dan mulut kamu. Brenda tertawa hambar. Memangnya Tante bisa usir kamu, potong Indah. Kamu harus tahu bahwa rumah yang selama ini kamu tempati sudah Tante beli sebelum kalian berangkat ke Australia. Tapi setelah itu, mama kamu nangis-nangis dan meminta tumbangan tempat tinggal. Sebenarnya Tante tidak ingin mengatakan ini, tapi Tante terpaksa karena selama ini kamu menganggap Tante berhutang budi sama keluarga kamu. Indah tersenyum. Itu yang membuat kamu semena-mena sama Han kan? 6 bulan berlalu dan belum ada titik terang keberadaan Alina. Segala cara sudah Han kerahkan,
Satu persatu teman, kenalan, bahkan ibu kos-kosan terdahulu pun tak luput dari cecaran Han. Semua orang menggeleng, bilang tidak tahu. Sebagian besar dari mereka mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan Alina. Suratno, kepala desa Gondosuli pun sudah 3 kali ditemui Han. Melihat perjuangan Han yang rela bolak-balik ke Jawa Tengah, pria itu akhirnya berjanji akan mengabari jika suatu saat Alina pulang. Namun sampai detik ini pun, keberadaan Alina tak kunjung terang benderang. Tidak ada hari yang Han lewatkan tanpa berusaha mencari Alina. Dalam setiap tarikan napas, hanya perempuan itu yang ada dalam ingatannya. Han menghentikan mobil saat lampu merah menyala. Dia meraih ponsel lalu memotret puluhan kendaraan di depannya. Mas lagi jalan pulang, mau dibawain apa? Walaupun tahu pesan itu tidak akan terkirim pada Alina, tapi Han tetap melakukannya. Dia tidak akan bosan, tidak sama sekali. Saat meletakkan ponsel ke console box, tatapan Han tertuju pada trotoar. Ada 2 suami istri yang jalan bersisian, tidak ada yang aneh. Tapi tangan lelaki yang memeluk pinggang perempuan di sebelahnya mencuri perhatian Han. Han bisa melihat dengan jelas bagaimana salah satu tangan lelaki itu mengusap perut pasangannya yang membuncit. Kemudian mereka tertawa setelah sebelumnya sempat menghentikan langkah. Han tersenyum getir, betapa dia ingin melakukan hal serupa kepada Alina. Dia ingin melihat pertumbuhan buah hatinya, ingin merasakan tendangan lembut seperti yang selama ini Han ketahui dari kanal-kanal edukasi kehamilan. Iya, sejak beberapa bulan lalu, Han mengunduh sebuah aplikasi yang memantau kehamilan. Dari situ dia mengetahui perkembangan calon buah hatinya, meski hanya lewat maya. 6 bulan pergi, artinya usia kehamilan Alina sudah lebih dari 7 bulan. Dari artikel yang Han baca, pada usia tersebut, kuku pada jari bayi sudah mulai terbentuk. Sungguh, Han ingin sekali suatu saat nanti bisa menggenggam jemari mungil itu. Seperti biasa, kesunyian menyambut Han begitu tiba di rumah. Walaupun tahu di dalam sana tidak ada Alina, tapi nama perempuan itu tetap dipanggil. Seakan-akan nyata dalam imajinasinya, Han selalu melibatkan Alina dalam setiap monolognya. Kadang diselingi tawa, tapi juga tak jarang sembari berderai air mata. Banyak yang beranggapan Han gila setelah ditinggal Alina. Namun bukannya semua itu sangat wajar. Memangnya siapa yang akan tetap baik-baik saja setelah kehilangan orang tercinta? Mungkin jika keluarganya tidak memberikan dukungan, Han benar-benar kehilangan kewarasan. Beruntungnya, selain ibunya, kakak-kakak Han pun sering berkunjung untuk sekedar menemani dan menguatkan. Alina pasti pulang. Salah seorang kakak perempuannya berbesar hati. Dia cuma butuh waktu, dia hanya sedang menenangkan diri. Dan Han bertanya-tanya berapa lama yang dibutuhkan Alina. Dia janji tidak akan mengganggu perempuan itu seandainya memang masih ingin sendiri. Han akan bersabar, asalkan Alina memberi kabar dan berada dalam jangkauan Han. Han, dengerin baik-baik. Bau Han ditepuk oleh kakak laki-lakinya. Pusatkan semua pikiran kamu ke Alina. Fokus, bayangkan dia selalu ada sama kamu dan gak pernah kemana-mana. Kamu beraktivitas seperti biasa. Kamu harus kerja buat menafkahi anak dan istri kamu. Anggap saja, mereka selalu menunggu kamu di rumah. Han menatap kakaknya dengan sorot mata kurang yakin. Setiap hari bahkan tanpa disuruh pun, dia sudah melakukannya. Menganggap Alina tidak pernah kemana-mana. Sugesti diri kamu sendiri bahwa kamu akan hidup bahagia sama Alina. Tapi Han, semua itu juga harus diimbangi dengan doa. Dekatkan diri sama Allah biar saat ketemu Alina, kamu sudah layak menjadi seorang ayah. Pria itu tersenyum sembari merangkul bahu adiknya. Mungkin kamu pernah gagal jadi suami Han, tapi jangan sampai kamu gagal jadi seorang ayah. Dan mungkin ini waktu yang tepat buat kamu mempersiapkan semuanya, baik mental maupun finansial. Han mulai berdamai dengan keadaan, walaupun tetap bermonolog dan memanggil-manggil nama Alina. Tapi dia sudah cukup baik mengendalikan emosi. Sebagian besar waktu luangnya digunakan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Dalam malam panjangnya diisi dengan munajat yang tak berkesudahan. Dan dalam perjuangan tawakal itu, tiba-tiba Han mendengar bahwa sebuah virus yang beberapa bulan lalu muncul di Wuhan ternyata sudah masuk ke Indonesia. Layaknya tenaga yang dilempari bongkahan batu. Kenangan masyarakat pun tergoyang. Semua panik dan ketakutan, tidak terkecuali Han. Hanya saja, Han lebih mengkhawatirkan keadaan istrinya ketimbang dirinya sendiri. Han tidak bisa membayangkan bagaimana Alina yang sedang hamil besar harus menghadapi ketakutan sendirian. Terlebih, tidak lama dari pemberitaan kasus pertama, Indonesia mulai menangkapkan lockdown di beberapa kota besar. Keadaan mulai mencekam dengan segala kemungkinan.
Kasus demi kasus bertambah meski berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah. Virus yang tak kasat mata ini justru kian merebak, tumbuh subur dan beranak pinak. Han yang mulai work from home sepenuhnya mendekam di rumah. Dia berusaha menjalankan interaksi seminim mungkin walaupun rasa-rasanya mustahil. Meluaskan kasus COVID berbanding lurus dengan kekhawatiran mengenai Alina. Bayangan tentang perempuan hamil tua yang disergap ketakutan mulai merajalela di kepala Han. Lelaki itu sungguh tidak bisa tenang. Tadinya, Han sempat berharap dengan adanya penutupan wilayah pada beberapa daerah akan membuat Alina memutuskan untuk pulang. Namun kenyataannya perempuan itu seakan-akan sangat betah di dalam persembunyian. Satu persatu gejala yang digembar-gemborkan sebagai tanda terjadinya COVID mulai Han rasakan. Dia demam, batuk, serta sesak napas. Indera pengecap dan penciuman perlahan tidak berfungsi. Namun, meski tubuhnya mulai menggelikis setiap waktu, ada hal yang patut disyukuri karena lelaki itu tetap bisa merasakan rindu kepada Alina. Han masih bisa menghirup aroma segar dari tubuh Alina yang selalu melekat dalam memorinya. Pun dengan rasa masakan Alina, Han akan tetap bisa menikmatinya meski sebatas asa. Dengan keahlian bertahan hidup yang terbatas, Han berusaha merawat dirinya sendiri. Dia menyiapkan makanan seadanya dari bahan makanan yang tersedia agar tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain, termasuk ibunya sendiri yang dilarang untuk datang. Sampai pada akhirnya Han tidak lagi mampu untuk sekedar berdiri. Otot-ototnya nyeri sekali, sehingga dia harus mampu bergolek di tempat tidur. Ditemani selembar kartu hasil USD milik Alina. Han tetap mengirim pesan kepada nomor Alina, tapi tidak sedikit pun dia menceritakan kondisinya saat ini. Yang menggeliggis di bawah gelungan selimut. Dia tidak ingin Alina mengkhawatirkannya. Dia tidak mau membuat perempuan itu cemas, walaupun jelas bahwa pesan itu tidak akan pernah mungkin terbaca. Dengan mulutnya yang kering, Han memanggil Alina. Dia tidak tahu sampai kapan mampu mengeja nama itu. Dia ingin tetap melakukannya sampai menutup mata. COVID tidak hanya merebak dengan cepat, tapi juga merenggut nyawa dalam sekejap. Puluhan bahkan ratusan korban berjatuhan setiap harinya. Dan Han perlahan dibayang-bayangi kematian karena kesakitan yang diderita tak kunjung berkurang. Jika sebelumnya Han selalu berdoa agar Alina kembali, maka dengan kondisinya yang lemah, dia memohon agar kekasih hatinya itu senantiasa dijaga dari segala mara bahaya. Han siap jika seandainya harus kehilangan nyawa detik ini juga, asalkan Alina dan anaknya baik-baik saja. Sungguh, Han rela menukar hidupnya demi mereka. Dan dengan sisa tenaga yang dimiliki, Han menggulir butir-butir tasbih, berzikir dengan lirih. Seiring berjalannya waktu, COVID-19 menjadi bagian dari hidup. Mau tidak mau, suka tidak suka semua orang harus berdampingan dengan segala hal yang disebabkan virus berbahaya itu, menjalani kebiasaan-kebiasaan baru, serta serangkaian peraturan dan protokol kesehatan. Setelah sekian lama work from home, dan sempat terkena COVID sehingga dirawat di rumah sakit, Han akhirnya mendapat tugas kembali bersama tim dari kantornya. Ini kali pertama Han pergi keluar kota setelah kepergian Alina 2,5 tahun lalu. Jika dulu ada istri yang menyiapkan semua baju untuk kepergiannya, maka sekarang Han harus melakukannya sendiri. Satu koper kecil dirasa Han cukup untuk memuat pakaian dan beberapa perintilan lain. Tidak lupa, kertas USG yang sudah dilaminating pun turut di bawah. Han selalu menghitung bulan yang dilalui tanpa Alina. Dia juga memperkirakan usia anaknya kini sudah hampir 2 tahun. Dan karena tidak tahu kabar buah hatinya itu, maka satu-satunya penawar rindu bagi Han adalah lembar USG yang tidak sengaja Alina tinggalkan. "Mah, aku berangkat, kabari kalau ada apa-apa," kata Han kepada ibunya melalui sambungan telepon. Sampai detik ini, dia tetap meminta bantuan orang-orang terdekat untuk mencari tahu keberadaan Alina. Di seberang telepon, Indah menyahuti ucapannya disertai seuntai doa. Entah mengapa Han merasa sangat tegang saat di bandara dia sampai mengepal-ngepalkan tangan yang berkeringat dingin. Perutnya tiba-tiba mulas, tapi rasa-rasanya bukan hasrat buang hajat. Han seperti orang yang baru pertama kali naik pesawat. "Han, lo sakit?" tanya David, rekan kerja Han. "Enggak," Han menjawab singkat seiring dengan kegugupan yang menyergap. Tadinya Han pikir apa yang dirasakan olehnya adalah efek terlalu lama tidak naik pesawat. Namun setelah berada di dalam pesawat, Han tidak takut ataupun cemas. Meski begitu, ketegangan dalam dirinya pun tidak juga berkurang. Menghirup udara Bali dan disambut oleh segenap keramahan seharusnya bisa membuat Han sedikit lebih tenang. Namun anehnya, derapan jantungnya justru tidak karuan.
Ada jeda 1 malam sebelum akhirnya Han dan rekan-rekannya mengikuti meeting. Dan sepanjang itu pula, Han terkisah oleh perasaan yang tidak bisa diterjemah. Santai aja Han, David menepuk pundak Han yang saat mereka dalam perjalanan ke sebuah kantor tempat di mana mereka akan mengikuti meeting. Han sudah pernah mengikuti meeting puluhan kali dan melobi klien dalam hitungan tak terhingga. Jadi seharusnya tidak ada alasan baginya untuk senervous ini. Dia bersama tim memasuki ruang meeting 5 menit lebih awal. Mereka berbasa-basi dengan mengobrol ringan dan semuanya mendadak diam saat 2 orang wanita berjalan masuk. Detak jantung Han seakan-akan berhenti. Dia tidak berkedip saat tatapannya tertuju pada seseorang wanita berhijab yang baru saja masuk. Tidak hanya Han, perempuan yang mengatakan long outerwear itu pun tertegun. Keduanya bersitatap tanpa senyum. Walaupun penampilan perempuan itu telah banyak berubah, tapi Han tidak pangling. Dia mengenali sorot matanya yang teduh, yang membuat darahnya berdesir lembut. Dada Han bergemuruh hebat, ingin menangis, berteriak dan merengkuh Alina dalam dekap. Han mengerjap setelah Alina memalingkan wajah. Dia berusaha mengendalikan diri untuk tidak menumpahkan perasaannya yang meluap-luap. Lelaki itu menghembuskan napas lega, beserta hamdalah yang terucap dari bibirnya. Han, David menoleh, mengernyit sembari menatap Han. Dan Han baru menyadari bahwa dirinya baru saja menarik perhatian. Dia tersenyum canggung, lalu mencuri pandang ke arah Alina yang sedang bicara dengan atasannya. Selama meeting berlangsung, Han tidak pernah mengalihkan pandangan dari Alina. Dia berharap perempuan itu pun melakukan hal yang sama. Sayangnya, kehadiran Han di ruangan itu sepertinya tidak dianggap oleh Alina. Ada panas yang menjalar dalam dada saat Han melihat Alina tersenyum kepada lelaki lain. Tangannya di bawah meja terkepal begitu menyadari peserta meeting yang sebagian besar laki-laki memandangi Alina dengan tatapan kagum. Segala dalam diri Alina memang mempesona. Senyumnya, cara bicaranya, bahkan saat tidak melakukan apa-apapun, perempuan itu tetap menarik. Laki-laki normal sedikitnya akan melirik 2 kali karena terpukau. Alih-alih menyimak materi presentasi, Han justru sibuk meredam api cemburu yang berkobar-kobar dalam dadanya. Kalau bisa, dia ingin membawa Alina pergi, menjauhkan diri dari para lelaki yang memandanginya tiada henti. Saking tidak fokusnya, di ruangan itu Han seperti orang dungu saat disikut oleh David. Dia yakin setelah itu pasti akan ditegur oleh ketua tim yang membersamainya ke balik itu. Namun, Han tidak peduli dengan segala resiko yang nantinya harus ditanggung. Pekerjaan dan karirnya tidak lebih penting dari seorang Alina yang telah dicari selama 2 tahunan. Maka dari itu, selepas meeting dia tidak ikut kembali ke hotel. Han memilih untuk menunggu Alina. Tadinya Han ingin mencegat Alina saat mereka keluar dari ruang meeting. Tapi perempuan itu seperti sengaja menghindar dengan tergesa masuk lift bersama bosnya. Selama 1 jam, Han menunggu di lobi dengan gelisah. Matanya tidak pernah tertuju pada satu titik. Takut jika Alina keluar dari arah lain. Penantian Han itu berakhir saat pintu lift terbuka. Alina keluar dengan langkah yang begitu tertata. Dia tersenyum, menyapa petugas keamanan yang berjaga dan melintasi Han begitu saja seolah lelaki itu tak kasat mata. Tidak ingin melewatkan kesempatan emas itu, Han langsung bergegas mengejar. Lien, seakan tuli, Alina tetap melangkah menuju sebuah taksi online yang menunggunya di depan lobi. Tepat ketika tangan perempuan itu terulur untuk membuka pintu, Han lebih dulu mencekal lengannya. Lien, Alina menghembuskan napas, lalu menoleh dengan malas. Bibir perempuan itu terkatup rapat. Tidak mengulas senyum barang sedikit pun. Alina, napas Han tersengal. Dia tiba-tiba kesulitan mengendalikan diri. Mana anak kita? Seperkian detik mata Alina membeliak, namun perempuan itu buru-buru memalingkan wajah. Han mengguncang lengan Alina. Mas kangen sama kalian, Lien. Sekali lagi, Alina menghembuskan napas dengan kasar. Kita nggak punya anak, jawabnya dengan tegas. Mana akta ceraiku? Han menggeleng. Kita nggak pernah cerai, Lin. Kita masih suami istri. Urus secepatnya, ujar Alina. Dia melepaskan tangan Han dari pergelangan tangannya. Aku tunggu. Alina sudah berhasil membuka pintu taksi, tapi Han menahannya untuk masuk. Mana anak kita, Lin? Mas tahu kamu dulu hamil. Terus kenapa? Kamu ngerasa terbebani dengan kehamilanku? Alina menatapnya dengan tajam. Han menggeleng dengan cepat. Terang aja, aku gak akan minta apapun dari kamu. Jadi jangan ngerasa terbebani dengan siapapun. Dan dengan apapun. Setelah mengatakan itu, Alina masuk mobil. Minggir, Mas. Alina berusaha mendorong Han yang berdiri di sisi pintu, sehingga menghalangi ketika hendak ditutup. Bilang dulu di mana anak kita, Lin. Gak ada, kata Alina. Lin,
Han menuntut penjelasan. Kita nggak punya anak. Kemudian, dengan gerakan yang lebih kuat, Alina berhasil mendorong Han menjauh. Dia segera menutup pintu dan menyuruh sopir taksi tancap gas. Ucapan Alina tidak membuat Han percaya begitu saja. Dia segera mencari tahu alamat tempat tinggal Alina karena tidak mungkin mengikuti taksi yang ditumpangi perempuan itu. Awalnya tidak ada seorang pun yang mau membantu. Namun setelah memaksa dan memohon, akhirnya ada karyawan kantor itu yang ibah. Sesaat setelah mendapatkan alamat Alina, Han langsung memesan taksi online. Dia sungguh tidak sabar bertemu dengan buah hatinya. Han tiba di sebuah kos-kosan. Seorang petugas keamanan menunjuk kamar yang Alina tempati. Sebenarnya Han bertanya-tanya, jika selama ini Alina bekerja, lalu anak mereka dengan siapa? Dengan jantung berdebar kencang, Han mengetuk pintu kamar Alina. Dia bersiap seandainya nanti tiba-tiba Alina menutup pintu begitu melihat dirinya. Pada ketukan ketiga, pintu terbuka. Han tidak perlu repot-repot menahan pintu karena Alina hanya mendekus mengetahui kedatangannya. Mana anak kita, Lin? Alina membuka pintu lebar-lebar, sehingga Han bisa melihat isi kamar kosnya. Ada sebuah tempat tidur yang tidak sedang ditempati siapapun, pun benda-benda di sekitarnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ada balita di sana. Lin, Han menatap Alina. Gak ada kan? Tanya Alina dengan senyum penuh kemenangan. Gak ada anak kamu di sini. Han menggeleng. Kamu hamil waktu pergi, Lin, ucapnya dengan lirih. Sekarang giliran Alina yang menggeleng. Buktinya gak ada kan? Perempuan itu merentangkan tangan seolah menegaskan bahwa di kamar itu tidak ada anak kecil. Sulit bagi Han untuk percaya bahwa anak yang selama ini dirindukan ternyata tidak ada. Dia tidak bisa memeluk tubuh mungil yang setiap hari hanya bisa dipadangi berupa foto hasil USG pertama. Segala kemungkinan memang bisa saja terjadi dalam rentan waktu 2,5 tahun. Terlebih pandemi melanda dan banyak merenggut nyawa. Gak ada, Lin. Han menatap Alina dengan mata yang mulai memburam. Suara lelaki itu seakan tersekat, kedua tangannya bergetar hebat. Benarkah dia kehilangan anak yang bahkan belum sempat dipeluk olehnya? Sekejam itukah takdir menghukumnya? Bagi Alina, bertemu dengan Han adalah kesialan. Perjuangannya 2,5 tahun untuk menyembuhkan luka jadi sia-sia begitu melihat wajah lelaki itu. Dia jadi ingat lagi sakitnya dihianati. Selain itu, perjumpaan dengan Han membuat Alina kalang kabut. Dia tidak mau berurusan lagi dengan lelaki itu apapun alasannya. Alina tahu Han datang ke Bali hanya karena tuntutan kerja, bukan lantaran mencarinya. Dan apa yang dilakukan lelaki itu padanya hanyalah basa-basi belaka. Agar terlihat manusiawi, Han bertanya perihal anak. Padahal Alina yakin bahwa Han tidak sungguh-sungguh ingin tahu jika memang lelaki itu peduli kemana saja selama 2 tahun terakhir ini. Alina memang kabur ke Bali, tapi tidak bisakah Han menemukannya? Kalaupun mencari, Alina bisa memastikan itu hanya sekedar formalitas agar dianggap sebagai suami yang baik. Tidak ada effort yang membuat Alina luluh dan ingin menghubungi lelaki itu. Han punya banyak teman di berbagai daerah. Kalau memang berniat mencari Alina, seharusnya dia memanfaatkan hal itu. Kenyataannya tidak sama sekali. Beberapa kali Alina tidak sengaja bertemu dengan teman suaminya di Bali. Waktu itu dia sampai takut kalau Han akan segera menemukannya. Tapi ternyata tidak. Artinya Han tidak menyebarluaskan berita kepergiannya, tidak berniat mencarinya. Lin, Alina mendekus menatap laki-laki yang duduk di seberang kursinya. Karena Han tidak mau pergi dari kos-kosannya, maka Alina mengajak lelaki itu duduk di lobi ketimbang berduaan di kamar. Kapan dia nggak ada, Lin? Suara Han parau. Tadi Han sempat menangis begitu Alina menegaskan bahwa anak mereka tidak ada. Bibir Alina mengatup rapat, dia enggan menjawab. Laki-laki apa perempuan, Lin? Alina memejam, ingin sekali membungkam Ham yang dari tadi terus mencecar perihal anak. Dia nggak ada, jadi kamu nggak perlu tahu dia laki-laki atau perempuan. Han menatap Alina dengan sorot mata mengibah. Mas ayahnya, Lin, Mas berhak tahu. Kamu bisa tunjukkan makamnya. Detik itu juga Alina menatap tajam kepada Han. Bisa-bisanya lelaki itu menganggap anaknya sudah mati, sembarangan. Anak Alina memang tidak ada bersamanya, tapi juga bukan berarti meninggal. Anak itu sehat walafiat dan berada di tempat yang tepat. Setidaknya, begitu menurut Alina yang saat ini sibuk menata masa depan. Alina yakin, Han atau siapapun akan menganggapnya egois. Mereka hanya bisa menghakimi tanpa mau mengerti jalan panjang yang telah dilalui. Oleh karenanya, ketimbang memberitahu dan dipojokin, Alina lebih baik menyembunyikan keberadaan anaknya. Lin, kamu bisa diem gak sih, Mas? Alina melirik Han dengan sinis.
Mending kamu pergi dan nikmatin kebahagiaan kamu selama ini. Bahagia, Lin? Han menatap Alina dengan tidak percaya. Kamu pikir Mas bisa bahagia tanpa kamu? Dia menggeleng. Gimana Mas bisa bahagia kalau kamu pergi, Lin? Lelaki berkemeja biru muda itu menatap Alina dalam-dalam. Mas gak bisa hidup tanpa kamu, Lin. Terus ini apa? Alina menunjukkan. Katanya gak bisa hidup tanpa aku. Buktinya kamu baik-baik aja kan? Dia tersenyum sinis. Kamu mau gombal jangan sama aku deh. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.